When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough. Cek. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam ibadah raya yang pertama pada minggu hari ini, tanggal 20 Desember. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita dengan menaikkan sebuah pujian bagi Allah yang mulia.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan sebuah pujian, Natal di Hatiku.
kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian di jalan hidup yang lebar sempit.
Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Bapa yang mengasihi kami, yang kami sapa, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur Engkau mempertemukan kami kembali dalam segala keterbatasan kami untuk beribadah, mengingat status, situasi, kondisi yang masih kami hadapi, Corona atau COVID-19 yang semakin hari makin bertambah. Namun di atas itu semua kami percaya bahwa Engkau Allah yang tetap pegang kendali dalam segala keadaan dan situasi. Kalau kami memberanikan diri kami berada di dalam rumah-Mu pagi hari ini, itu semua karena kami percaya bahwa kami sepenuhnya dalam perlindungan-Mu, kami sepenuhnya dalam tudungan kasih-Mu, sehingga kami tidak akan terkena oleh sakit penyakit apapun. Kami berada dalam situasi yang sehat sempurna karena Engkau yang melindungi dan menyertai kami. Pagi hari ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Mari berbicara Allah Roh Kudus, katakan isi hati-Mu agar firman-Mu sungguh memberi kami kekuatan, memberi kami penghiburan, agar firman-Mu membangkitkan semangat kami, menjadikan hati dan roh kami bergairah dan menyala-nyala di dalam Engkau. Beri kami perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh memberkati kami Tuhan. Berbicaralah, pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan. Beri urapan sehingga lewat pelayanan hamba nama-Mu dimuliakan. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang mendengar melalui live streaming, baik di rumah, bahkan di tengah-tengah kesibukan dan di tengah-tengah pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan bekerja di sana, biar mereka pun dapat menikmati berkat yang sama yang kami nikmati di tempat ini, di rumah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki minggu ketiga di bulan Natal, bulan Desember. Minggu besok kita akan merayakan, maksudnya memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Nah, meskipun demikian, dimulai minggu-minggu awal kita sudah berbicara tentang Natal. Kita berbicara tentang firman yang berkaitan dengan Natal, saudara. Nah, pagi hari ini tema yang menjadi pergumulan kita bersama saya ambil dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya memberi tema
belusuan atau Allah belusukan. Allah belusukan. Nah saudara, apa sih yang dimaksudkan dengan belusukan? Ini bahasa Jawa yang kemudian diadopsi atau dijadikan bahasa Indonesia sepenuhnya, saudara. Nah, belusukan itu artinya masuk atau masuk ke tempat tertentu. Ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo maupun menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu kemudian sekarang ini menjadi Presiden Indonesia untuk yang kedua kalinya, saudara. Kata belusukan ini menjadi sangat populer karena gaya kepemimpinan beliau yang suka masuk ke daerah-daerah tertentu. Seperti pergi ke daerah-daerah kumuh, baik itu di Solo ataupun di Jakarta, masuk ke gang-gang yang bau pesing, yang kotor, yang bau. Bukan hanya itu, saudara. Di daerah-daerah terpencil, pedalaman yang gak pernah dikunjungi oleh para pemimpin. Bahkan di kampung saya, saudara, daerah saya, seumur-umur jadi warga negara Indonesia, Pak Jokowi yang datang ke sana daerah perbatasan. Selama ini yang diutus cuman menterinya, tetapi ketika beliau menjabat sebagai presiden, beliau belusuan masuk ke daerah-daerah terpencil seperti Kalimantan, Papua, ke tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh para pemimpin sebelumnya. Namun yang menarik, gaya ini kemudian dijadikan semacam trending para pemimpin yang lain. Siapapun yang jadi, entahkah dia jadi bupati, wali kota, gubernur, mereka mulai menjadikan belusukan sebagai program kerja mereka. Nah saudara, untuk apa sih sebenarnya belusukan? Ini dalam konteks kepemimpinan lagi, saudara. Supaya para pemimpin itu dapat melihat secara langsung situasi real keadaan masyarakat yang dia pimpin. Dia tidak hanya sekedar mendengar katanya atau kata bawahannya, tetapi dia melihat secara langsung. Jadi kebanyakan pemimpin hanya melihat laporan-laporan yang indah, menerima laporan-laporan yang indah, tetapi dia tidak bisa mengerti situasi real masyarakat, keadaan masyarakat yang dia pimpin kayak apa, bagaimana. Dan itulah sebabnya banyak pemimpin yang kurang memiliki sensitivitas terhadap pergumulan masyarakat rakyat, karena dia hanya mendengar katanya dari bawahannya, saudara. Jadi dengan belusukan, dia dapat memahami apa yang menjadi pergumulan masyarakat. Dia dapat memahami apa yang menjadi persoalan real yang ada di lapangan. Nah, dengan belusukan itu juga, saudara, maka seorang pemimpin itu
mengetahui langkah-langkah apa yang harus dikerjakan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Jadi dia ngerti apa yang mesti dia buat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebelum Jokowi belusuan ke kota-kota di mana dia memerintah, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, saudara, Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, dan menciptakan segala isinya, datang ke dunia ini, turun ke dunia ini, menjadi manusia, belusukan ke dunia ini, saudara. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 saya membaca. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Kaisar Agustus adalah Kaisar Romawi yang memerintah pada zaman itu, saudara. Peristiwa ini kira-kira terjadi abad 8 sebelum Masehi. Abad 8, 7, 6 sebelum Masehi. Di mana pada zaman itu pemerintahan Romawi yang menguasai dunia. Nah, seluruh dunia yang dimaksudkan di sini tentu saja wilayah kekuasaan Romawi. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Syria itu melingkupi Iran, Irak, Suriah, sekarang ini saudara, dan Palestina. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Nah, kita tahu bahwa Yesus juga disebut sebagai seorang yang berasal dari Nazaret, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Dan pada waktu itu Maria sudah mengandung tua, artinya sudah waktunya untuk melahirkan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, nampaknya saudara, dalam rangka sensus penduduk ini, karena memang Raja Agustus sedang menghitung jumlah penduduk atau masyarakat yang mencakup kerajaan Romawi, yang ada dalam kerajaan Romawi, saudara. Diperkirakan kurang lebih 4 juta masyarakat atau penduduk kerajaan Romawi pada zaman itu, saudara. Dan Yusuf, Maria Yusuf dan Maria ikut sebagai warga masyarakat, warga negara yang baik. Mereka ikut dalam acara itu. Dan mereka berangkat dari Nazaret ke Yerusalem. Namun di sana, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin karena begitu antusiasnya masyarakat untuk datang mendaftarkan diri. Kalau di Indonesia, kita tidak perlu mendaftarkan diri, kita didatangin orang, saudara, para pelaksana sensus itu, saudara. Tapi zaman ini mereka harus datang untuk mendaftarkan diri kepada yang terkait, saudara. Dan yang terjadi adalah ketika Yusuf dan Maria sampai di tempat, dan mereka nampaknya gagal mendapatkan tempat penginapan atau semacam hotel seperti itu. Dan saya tidak tahu waktu itu mungkin sudah
belum ada istilah yang namanya hotel, saudara. Tempat penginapan tidak ada, sehingga mereka harus menginap di rumah penduduk yang ada tempat untuk binatang. Boleh dikatakan sebagai kandang binatang, saudara yang kasih Tuhan. Karena kebiasaan masyarakat pada zaman itu, secara khusus mereka yang punya binatang, kambing, lembu, domba, mereka punya tempat yang khusus diperuntukkan bagi binatang. Dan bisa jadi itu di bawah kolong rumah mereka atau di luar rumah mereka, saudara. Dan bahkan ada yang menyatu dengan rumah. Nah, kalau kita masuk ke daerah-daerah terpencil seperti daerah Klaten, karena beberapa tahun saya melayani zaman mahasiswa, saya tahu saudara di mana ada penduduk masyarakat yang punya sapi, yang punya kambing, rumahnya satu dengan kandang, cuman dibatasi dengan gedek begitu saudara, sehingga bau sapi, bau kambing, pokoknya campur aduk di sana, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi itu menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan saya kira saudara, karena sudah terbiasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kondisi hamil tua, Maria tiba saatnya untuk melahirkan. Dan yang terjadi adalah kita melihat ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Palungan itu semacam tempat untuk menaruh makanan binatang, saudara. Untuk menaruh makanan binatang. Saya memang tidak pernah menemukan palungan untuk domba atau lembu sapi. Tetapi palungan untuk menaruh binatang babi saya melihat. Karena di kampung saya setiap orang tuh punya babi. Dan mereka mesti punya kandang babi, dan kemudian di dalamnya ada palungan untuk menaruh makanan babi di sana. Dan tentu saja saudara yang kasih dalam Tuhan, yang namanya tempat makanan babi atau makanan binatang, saudara, saya yakin sekali itu bukan tempat yang bersih, itu bukan tempat yang higienis, itu bukan tempat yang secara kesehatan standar untuk membaringkan seorang bayi yang baru lahir. Sebersih-bersihnya kandang, saudara, dia tetap kandang. Dia tetap kandang yang kotor. Dia tetap kandang yang bau. Dia tetap kandang yang kumuh. Dia tetap kandang yang menjijikkan. Sebersih-bersihnya kandang, dia tetap menjadi tempat yang dikerubungi oleh para laler untuk berpesta. Dan tahukah Bapak Ibu, Allah pencipta alam semesta, dalam keberadaannya sebagai manusia, dia belusukan di tempat-tempat yang kumuh, kotor. Dia dilahirkan di dalam kandang yang bau dan kotor itu. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, semua kita yang hadir di tempat ini, gak seorang pun yang pernah atau yang dilahirkan di kandang. Saudara, di pesawat mungkin ada, atau di mobil mungkin ada. Atau saudara yang kasih dalam Tuhan, sejelek apapun rumah kita, itu merupakan tempat yang terhormat dan terbaik untuk melahirkan daripada di kandang. Bisa jadi kalau masa lalu rumah-rumah
mungkin rumah reot, rumah yang terdiri dari dinding gedek, saudara. Apapun namanya, itu tetap rumah. Dan itu artinya tempat yang terbaik bagi kita, bagi anak-anak untuk dilahirkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus lahir di dalam kandang itu. Dalam kandang yang hina. Dia belusukan masuk ke tempat yang bukan menjadi favorit kebanyakan orang. Menjadi tempat, masuk ke tempat yang sangat dihindari dan dijauhi oleh banyak orang. Tetapi Yesus masuk ke sana. Allah datang dengan sederhana, saudara. Nah, kalau kita membandingkan Yesus dengan pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini, saudara yang kasih Tuhan. Biasanya Bapak Ibu, kalau pemimpin datang ke satu daerah, maka segala sesuatu harus diperhatikan, harus dipersiapkan dengan sempurna. Bisa jadi keamanannya, saudara. Bisa jadi transportasi jenis mobil yang ditumpangi yang bagaimana, saudara. Harus diperhatikan, dipersiapkan. Harus ada pengawal yang pakai bukan saja tentara atau kepolisian, saudara. Ada patwal yang berjalan terlebih dahulu di depan menjaga keamanan pemimpinnya. Saudara, saya masih ingat zaman saya kecil SD. Setiap tahun dikunjungi Pak Camat, saudara. Ini tingkatnya camat, Bapak Ibu. Saudara tahu 1 bulan kami anak-anak sekolah mempersiapkan diri untuk menyambut Pak Camat masuk kampung. Caranya bagaimana? Kita dipersiapkan diri untuk baris berbaris. Ada lagu penyambutannya lagi, saudara. Jadi Pak Camat datang dengan stafnya. Kita sudah menunggu di depan pintu kampung, saudara yang kasih Tuhan. Menunggu ada Pak Kepala Desanya, ada Pak Sekretaris Desanya. Lalu anak sekolah berbaris, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kemudian ibu-ibu PKK di belakang, masyarakat. Wah, ramenya luar biasa. Kampung yang tadinya kumuh dipersiapkan, dibersihkan. Semua turun ke jalan untuk bekerja, kerja bakti, gotong royong. Supaya jalan kelihatan bagus, kampung yang kumuh kelihatan bersih, saudara. Cuman 1 tahun sekali, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Penyambutan yang luar biasa. Wah, hati saya melihat camat waktu itu kagum sekali, saudara. Datang ke desa, disambut sedemikian rupa. Dan biasanya ibu-ibu PKK memberi kalung, saudara. Kalungnya, saudara tahu, itu telur ayam itu disambung-sambung, saudara. Terus jadi kalung, saudara. Dikalungi ke Pak Camat. Wah, Pak Camatnya senang banget, saudara yang kasih Tuhan. Saya kalau membayangkan itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu sebuah penyambutan yang luar biasa. Penyambutan yang luar biasa. Saya membayangkan ketika seandainya saya jadi camat. Wah, betapa saya bisa disambut seperti itu. Rasanya sungguh luar biasa. Sukacita. Harga dirinya, wah, menanjak naik. Luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Apalagi sekarang di kota-kota besar. Penyambutan yang luar biasa. Tetapi ketika Yesus datang, orang menyambut, seorang pun tidak. Semua rumah penginapan bertuliskan maaf, sudah gak ada tempat lagi. Saudara,
Raja di atas segala raja datang tanpa membawa apa-apa. Dia disambut oleh hawa dingin yang merasuk ke tulang. Dia disambut oleh gelap dan pekatnya malam. Tidak ada iring-iringan pengawal. Tidak ada lagu penyambutan. Tidak ada pelegaran atau gelaran karpet merah. Tidak ada upacara penyambutan. Tetapi sebaliknya, dia ditolak. Pintu ditutup. Ia disambut oleh embekan domba dan lenguhan lembu yang kebingungan. Dia disambut suara jangkrik yang menjadi musik di kesunyian malam. Tidak ada seorang pun yang peduli. Allah belusukan tanpa seorang pun yang tahu. Justru orang-orang dari timur yang melihat bintangnya. Mereka mencari di mana dia dilahirkan. Justru para gembala di padang yang didatangi oleh malaikat Tuhan menyampaikan berita sukacita kepada mereka. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak pernah dipikirkan, yang sudah dieliminasi dari masyarakat, yang tidak pernah direken oleh para penguasa. Mereka datang menyambut Kristus. Hanya beberapa orang, saudara. Itu pun karena malaikat yang meminta mereka. Saudara, mengapa Allah rela belusukan? Mengapa Allah rela meninggalkan tempat yang sempurna, menanggalkan semua kemuliaan dan kebesarannya? Mengapa Allah rela menanggalkan semua mahkotanya, mahkota kemuliaannya, merendahkan dirinya, datang ke dunia, belusukan ke dunia? Dia siap untuk mengalami segala penolakan yang terjadi. Dia tidak lahir di istana. Dia tidak lahir di sebuah rumah sakit yang mahal. Dia lahir di kandang yang hina. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kita sudah terlalu bosan mendengar Allah mengasihi kita. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itulah Tuhan belusuan. Karena itulah Tuhan datang ke dunia ini. Kelahirannya di tempat yang hina, di kandang binatang. Dia dibaringkan dalam palungan, saudara. Kalau para pemimpin dunia datang ke daerah tertentu, belusukan, bisa jadi saudara yang kasih Tuhan, ini perkecualian Jokowi. Mereka mau cari nama. Mereka mau cari pengakuan. Mereka mau menarik perhatian dari masyarakat. Karena mereka berharap supaya ke depannya kepilih lagi jadi pemimpin. Bisa jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bisa jadi. Tetapi Allah belusukan. Dia tanggalkan semua kerajaannya, kekuasaan dan kemuliaannya. Dia tanggalkan kebesaran namanya. Dia menjadi manusia. Di dalam Filipi berkata, dia menjadi manusia dan sama seperti manusia. Mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya itu artinya, saudara, dia menjadi bukan siapa-siapa. Dia menjadi bukan siapa-siapa lagi. Artinya dia betul-betul sampai pada titik nol. Dia bukan siapa-siapa. Dia bahkan menjadi hamba.
taat sampai dia mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa dia lakukan ini? Yohanes pasal 3 ayat 16 menceritakan dan memberitakan kepada kita, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia gak sekedar berbicara tentang tempat di mana kita tinggal. Dunia itu berbicara tentang saya dan saudara. Betapa besar kasih Allah kepada saya dan saudara. Dia datang dalam bentuk manusia. Dia dilahirkan di tempat yang hina. Karena satu alasan, saya dan saudara. Karena satu alasan, dia mengasihi saya dan saudara. Dia mengasihi saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kemarin sore saya nonton film. Sebuah film yang saya sharekan di grup. Saya rindu Bapak Ibu sebenarnya melihat film itu. Yang judulnya End of the Spear. Atau berakhir di ujung tombak. Saudara. End of the Spear. Berakhir di ujung tombak. Film ini bercerita tentang 5 misionaris muda sudah berkeluarga, saudara. Mereka misionaris muda. Ini terjadi tahun 1995. Masih sudah modern, saudara yang kasih Tuhan. 1995. Saudara, saya sudah di Jawa. Baru lulus STH. Dan itu menceritakan 5 misionaris muda. Dan mereka terbunuh mati di ujung tombak suku Waodani yang hidup di hutan Ekuador. Saudara yang kasih Tuhan. Hidup di hutan Ekuador. Dan mereka masuk ke daerah itu. Mereka bawa pesawat. Pertama mereka menjatuhkan makanan dari atas untuk suku ini. Dan suku ini belum punya, mereka masih telanjang, saudara. Ya mungkin kayak di Kalimantan itu ada suku Punan, saudara. Sekarang sudah punya pakaian, berpakaian. Kalau dulu mereka suku nomaden itu artinya berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain, saudara. Jadi mereka berpindah ke suatu tempat, di sana mereka berkebun. Setelah mereka mendapatkan hasil kebun dan ya hidup 1-2 tahun di situ, mereka cari tempat yang lain lagi. Begitu, saudara. Nomaden. Dari tempat ke tempat. Nah, suku yang ada di Ekuador ini, Amazon, Ekuador ini seperti itu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, singkat cerita, 5 misionaris ini setelah mengambil hati mereka dengan menjatuhkan makanan dari atas, saudara. Dan mereka merasa suku ini sudah mulai bersahabat. Mereka pun turun, saudara. Bersama dengan pesawatnya di suatu tempat yang agak lapang. Ruang kosong yang agak lapang. Dan beberapa waktu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena persoalan komunikasi. Para misionaris belum mengerti bahasa mereka. Bahasa suku ini. Sebaliknya suku ini juga belum mengerti bahasa Inggris. Nah, orang Amerika ini cuma ngerti, aku adalah sahabatmu dengan tulus hati. Itu saja, saudara. Dan singkat cerita, 5 orang ini dibunuh, ditombak, saudara. Ditombak dengan tombak dan mati. Dan yang menarik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan mereka belum memberitakan Injil, tapi sudah mati. Apakah mereka gagal? Saudara, 1 Korintus pasal 13
mengatakan bahwa love is no fails. Kasih itu nggak pernah gagal, saudara. Dan para istri dari kelima misionaris ini, mereka sangat berduka dan juga anak-anak mereka masih kecil, saudara. Tetapi mereka mengambil keputusan untuk melanjutkan pekerjaan para suami. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita sinetron yang cengeng, yang suka dilihat oleh ibu-ibu dan para bapak-bapak yang sensi, kira-kira begitu, sudah. Ini cerita real. Dan para ibu membawa anaknya yang masih kecil, usia PAUD, Bapak Ibu yang bersama Tuhan. Mereka masuk ke hutan itu. Dan untungnya mereka punya seorang terjemahan dan melayani suku ini. Saudara, melihat peristiwa ini, saya sangat terharu. Saya bilang sama Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Aku belum apa-apanya jika dibandingkan dengan para ibu-ibu itu. Singkat cerita, para ibu-ibu ini mengubah masyarakat itu. Dan mereka menjadi orang percaya dan mengenal Kristus, saudara. Dan masih ada yang hidup sampai hari ini. Lalu kemudian ibu-ibu ini menyelesaikan tugas mereka pulang ke Amerika, ke masa depan mereka. Sementara anak mereka yang tadinya kecil makin hari bertumbuh, saudara. Dan saudara tahu, ada seorang anak yang bapaknya ditusuk dadanya. Dia datang ke tempat masyarakat itu kembali. Dia mengabdikan hidupnya bagi mereka. Bersama dengan keluarga, istri, anaknya. Sementara dia tinggalkan semua masa depannya di Amerika. Semua kekayaannya, fasilitas hidup yang memadai, yang sempurna di Amerika. Dia tinggal kebisingan, kemewahan hidup di kota. Dia masuk ke hutan Amazon yang penuh dengan bahaya. Mempertaruhkan hidupnya bagi orang-orang yang telah membunuh orang tuanya sendiri. Film itu membuat saya terharu dan menangis. Saya bertanya, apa yang membuat mereka, apa yang membuat menjadi alasan mereka untuk kembali ke tempat para pembunuh itu. Yang secara manusia telah merampas orang yang mereka kasih. Yang secara manusia merampas masa depan dan kehidupan mereka. Saudara, hati saya menjawab, gak ada alasan yang lain kecuali kasih. Selain kasih, tidak ada yang memampukan saya dan saudara untuk mengorbankan semuanya selain kasih. Tidak ada hal yang memampukan seseorang untuk siap terluka, untuk siap tersakiti, untuk siap mengorbankan semuanya, bahkan mengorbankan nyawa selain kasih kepada sesamanya. Yesus datang, dia harus belusuan. Dia tanggalkan semua kemegahannya, kemurahannya, segala kemuliaannya. Dia tanggalkan semua harga dirinya. Datang kepada kita yang beringas. Datang kepada dunia yang haus darah. Datang kepada kita yang penuh pendendam. Datang kepada kita yang pembunuh. Datang kepada kita yang licik.
Datang kepada kita yang pembenci, penjinda, pendusta. Datang kepada kita yang munafik. Datang kepada kita yang jahat. Kepada kita yang sombong. Yesus datang ke tengah-tengah dunia yang siap menolak. Dan dia siap menerima penolakan itu. Gak ada alasan yang lain selain dia mengasihi saya dan saudara. Gak ada kasih yang lebih besar sebesar kasih yang siap mati bagi saya dan saudara. Sebesar kasih yang siap tertolak. Sebesar kasih yang siap terluka. Siap berdarah-darah bagi saya dan saudara. Kalau saya dan saudara bisa hidup menikmati berkat Tuhan yang luar biasa hari ini. Saya diberi kesehatan. Saya diberi berkat yang berlimpah-limpah. Meskipun situasi ekonomi mungkin menurun. Paling tidak, saya dan saudara tetap bisa makan. Kita masih tetap bisa mencukupi segala sesuatu. Karena Tuhan pelihara hidup kita. Akan tetapi kadang, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang dikasih, kita menodai kasih itu. Kasih yang tulus, kasih yang putih bersih itu. Kita nodai dengan hidup kita yang semena-mena. Dengan hidup kita yang sembrono, yang sembarangan. Kita nodai dengan sikap yang gak mau terima kasih kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mesti dia datang belusukan mencari saya dan saudara. Karena dia mengasihi kita. Dan itulah sebabnya mestinya hari ini, kalau kita bisa merayakan Natal, kita bersyukur. Kalau kita bisa nikmati berkat, kita bersyukur. Kalau kita bisa hidup di dunia ini, kita bersyukur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemarin saya dengar khotbah di radio. Bagus sekali khotbahnya. Hamba Tuhan itu berkata, orang yang tahu dari mana dia berasal dan kemana dia pergi, yang bisa nikmati hidup ini. Dan saya yakin itu. Kita yang tahu bahwa kita sudah dikasih dan ditebus oleh Tuhan. Kita yang tahu kemana kita pergi. Kita nggak akan pernah takut soal mati atau hidup di dunia ini, saudara. Karena bagi kita, dunia ini sementara. Dan hidup yang sesungguhnya bersama dengan dia selamanya di kekekalan. Untuk itu dia datang, belusukan, mencari saya dan saudara. Di tengah-tengah lumpur dosa. Agar hidup kita yang tadinya penuh dengan lumpur dosa itu disucikan, dibersihkan oleh kuasa darahnya. Bapak Ibu, Yesus mengasihi saudara dan itu tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah sampai hari ini. Bahkan kasih yang mungkin gak pernah kita sadari, yang gak pernah kita pikirkan, yang gak pernah kita bayangkan. Itulah kasih yang dia berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Apa yang sudah kami dengar, kiranya itu berbicara secara jelas. Berkati segenap jemaat-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan kebenaran ini. Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan kebenaran ini. Untuk kami tersadar kembali betapa kasih Tuhan begitu besar. Sehingga Engkau rela datang ke dunia ini. Rela datang mencari manusia yang berdosa. Manusia yang ada dalam kubangan dosa. Engkau nyemplung ke sana. Mengangkat kami satu demi satu. Engkau menjadi berdosa karena dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Tidak ada kasih yang dapat, yang siap berkorban
selain kasih Tuhan. Beri kami kasih itu Tuhan. Beri kami kasih yang seperti yang Engkau miliki itu. Agar kami dapat melakukan hal yang sama kepada sesama kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukan supaya kami diakui, bukan supaya kami punya nama, tetapi karena kasih Kristus. Karena kasih itu enggak pernah gagal. Kasih itu menyelamatkan, kasih itu menyembuhkan, kasih itu memulihkan, memberi relasi yang indah. Kasih itu memberi kami damai sejahtera dan sukacita. Berkati segenap jemaat yang sudah mendengar. Dan biarlah Tuhan kami belajar hidup dalam kasih-Mu. Berkati jemaat yang juga mendengar dari rumah melalui live streaming Facebook maupun YouTube. Ke mereka pun diberkati. Kami berdoa untuk minggu-minggu ke depan. Kami akan mengadakan beberapa ibadah, khususnya ibadah malam Natal. Dan juga ibadah hari Natal pada tanggal 25. Kami juga mengadakan ibadah tutup tahun dan buka tahun tanggal 31. Dan pada tanggal 1 tahun depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua ibadah-ibadah yang kami ikuti itu sungguh memberi suatu kekuatan seperti embun yang membasahi tanah yang kering. Dan biarlah hati kami dibasahi oleh firman-Mu, dibasahi oleh kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Dan kami bertumbuh, dan semakin kami mengasihi Engkau, dan semakin kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia yang saat ini masih berada dalam tekanan COVID-19 yang semakin hari semakin merajai dan bahkan semakin bertambah jumlah orang-orang yang terpapar, baik yang terkena, yang meninggal, dan juga bahkan yang sembuh. Kami bersyukur. Namun Tuhan, kami belum selesai bergulat dengan virus COVID-19. Ada banyak orang terbaring saat ini karena terserang virus ini. Virus yang mematikan. Tuhan, sebagai manusia, kadang kami bertanya, kapan semua selesai? Sebagai manusia, kadang kami bertanya, apakah Tuhan masih pegang kendali? Sebagai manusia, kami masih bertanya, apakah Tuhan masih dapat dipercayai? Tetapi kami tahu, ketika kami kembali kepada firman-Mu, kami diteguhkan dan dikuatkan bahwa Engkau tetap Allah yang pegang kendali. Engkau tetap Allah yang punya otoritas atas segala kekuatan apapun juga. Baik kekuatan pemerintah, kekuasaan pemerintah, di udara, di bumi ini, dimanapun, termasuk kekuatan virus 19 yang telah berdampak begitu besar dalam kehidupan manusia abad ini. Kami percaya Tuhan punya otoritas. Engkau tetap pegang kendali. Itulah sebabnya kami ada di tempat ini. Sebagai bukti bahwa Tuhan memelihara dan menjaga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin saatnya tiba. Ruangan ini penuh dengan umat-Mu. Dan bahkan orang-orang yang datang kepadamu. Kami enggak perlu lagi khawatir soal jarak. Kami enggak perlu lagi khawatir soal prokes. Karena Tuhan sudah menyelesaikan COVID-19 di muka bumi ini. Terlebih di Indonesia. Kami akan kembali konsen memulihkan semua keadaan hidup. Memulihkan ekonomi. Memulihkan keluarga. Memulihkan pelayanan yang telah hampir 1 tahun ini terperosok oleh karena COVID-19. Bapa, kami percaya tahun ini semuanya selesai. Kehadiran di muka bumi, kehadiran Allah di muka bumi datang bukan saja untuk mencari orang berdosa,
Firman-Mu berkata, Kau menanggung segala sakit penyakit. Dan kami percaya bahwa Engkau telah menyelesaikan dan mengangkat virus COVID-19 atas bumi pertiwi Indonesia, atas dunia. Berkati segenap jemaat-Mu yang hari-hari ini mungkin juga tertekan oleh karena keadaan ini. Lawati mereka, beri mereka kekuatan penghiburan. Masih ada harapan di dalam Engkau. Di dalam Tuhan kami dapat berdiri. Di dalam Tuhan kami punya harapan yang besar. Di dalam Engkau kami bisa melihat hari esok penuh harapan, sukacita, dan cahaya terang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati berkat-Mu melalui persembahan yang sebentar kami berikan, yang sudah kami persembahkan. Kuduskan semua itu. Berkati para majelis, berkati pengurus, berkati semua kami yang mempersiapkan diri untuk menyambut Natal, malam Natal, dan menyongsong tahun baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Jemaat Tuhan, persilakan untuk bangkit berdiri, menerima berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, perlindungan yang sempurna. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin. Kepada